warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semua sehat, semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Ketua kelas bisa dipimpin? Mari kita buka wacana dan berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Tadi sudah sarapan belum? Sudah. Bu. Sudah. Alvin, tadi sarapan apa? Saya Burger King, Bu. Burger King. Loh, itu fast food. Iya. Karena saya suka yang simpel-simpel aja. Oh, ya biar cepet gitu ya, biar Iya, cepet bisa. karena kita gesa-gesa. Iya, biar nggak telat. Iya. Kalau Salma tadi makan apa? Tempe goreng, Bu. Tempe. Sambal. Enak itu. Apa namanya? Tradisional ya. Oke. Oh iya, belum di absen ya. Ibu absen dulu ya. Siapa hari ini yang masuk dan yang tidak masuk? Alvin Hadir. hadir. Salma, Hadir. Ica Hadir. hadir. Terus Aldo Hadir. ada. Terus Rizky ada. Terus siapa ya ini? Sebentar. Siapa ini namanya? Oh, Rizka. Rizka kemana? Sakit, Bu. Sakit apa? Sakit. Belum tahu. Oh, belum tahu ya. Ya udah. Nanti pulang sekolah kita jemput sama-sama ya. Iya. Iya, biar nanti dia cepat sembuh. Nanti ada baiknya kan kita sesama muslim itu saling menjenguk ketika sakit. Ya, Oke. Bu. Tadi sebelum berangkat sekolah sudah pamitan belum sama orang tuanya? Sudah. Sudah. Tadi pamitannya sama ayah apa sama ibu? Sama dua-duanya. Pintar. Ya. Ibu mau itu menyampaikan ada hadis Rasulullah yang isinya gini, ridha Allah itu adalah ridha orang tua. Kalau murkanya Allah itu murkanya Orang orang tua. tua. Jadi ada baiknya sebelum berangkat sekolah, sebelum berangkat mengaji atau melakukan sesuatu itu minta izin dulu, pamit dulu, biar nggak biar nggak kesannya terserah kita gitu ya. Biar ada ridhonya orang tua. Biar apa? Biar kalau menuntut ilmu itu ilmunya masuk, ilmunya bermanfaat. Sekarang ibu mau tanya, siapa yang pernah berbelanja online? Saya. Ya, Salma. Belanja apa? Di tas. Beli tas. Kalau Alvin, Beli HP. beli HP. Terus kalau beli tas, beli HP itu bisa jadi si penjual itu membeli barangnya dulu dari luar negeri, terus didatangkan, berarti dia apa? Impor ya? Ya. Impor dari luar negeri ke Indonesia. Nanti kalau sudah sampai baru di packing, didistribusikan ke konsumen ke Alvin yang membeli HP, ke Salma yang membeli tas gitu. Nah, tidak terasa kegiatan jual beli yang seperti itu dinamakan perdagangan internasional. Coba menurut kalian apa sih definisi dari perdagangan internasional itu? Perdagangan antar negara. Jual beli antar dua negara. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kalian. Perdagangan internasional seperti yang kalian bilang tadi itu artinya kegiatan jual beli atau menjual barang dari dari negara yang berbeda, dari dua negara yang berbeda. Jadi Indonesia kita menjual ke Malaysia, Malaysia menjual barang ke Indonesia gitu. Itu namanya perdagangan internasional. Nah, di dalam perdagangan internasional kan ada namanya ekspor dan impor. Coba ibu mau tanya, ada yang tahu namanya ekspor itu apa artinya? Siapa yang bisa? Alvin? Ekspor adalah barang dari dalam negeri dikirim ke luar negeri. Ya betul, tepuk tangan untuk Alvin. Ya betul, ekspor itu
memproduksi barangnya di Indonesia, dijualnya ke luar negeri atau peminatnya tuh luar negeri. Kalau impor sama, tahu? Kebalikannya Bu, Iya, dari luar negeri dibawa ke dalam negeri. iya, betul. Tepuk tangan tuh sama. Kalau impor itu kebalikannya, jadi kita membeli barang dari luar negeri ke Indonesia, didatangkan dari luar negeri terus kita membelinya. Dah, di dalam kegiatan ekspor impor tentunya ada kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah, diatur gitu ya sama pemerintah. Nah sekarang kita membahas kebijakan ekspor. Apa aja sih kebijakan ekspor itu? Yang pertama itu namanya diskriminasi harga. Coba ada yang bisa menjelaskan diskriminasi harga itu apa? Penetapan harga yang berbeda di setiap negara. Ya, bagus. Tepuk tangan tuh Alvin. Ya, apa namanya? Diskriminasi harga itu penetapan harga yang berbeda di setiap negara. Jadi, bisa jadi harga barang di negara Indonesia, misalnya ini spidol ya, harga spidol di negara Indonesia itu lebih murah dibandingkan di Malaysia. Atau sebaliknya, bisa jadi harga spidol di Malaysia lebih murah ketimbang di Indonesia. Nah, perbedaan harga itu yang tujuannya untuk memenangkan persaingan di dalam industri, untuk memenangkan persaingan yang ketat di dalam industri perdagangan internasional. Supaya apa? Supaya memperoleh keuntungan yang besar. Jadi, ketika kita mau bersaing di industri internasional, jadi kita harus gimana ya? Kita harus memperoleh pasar, kita harus memperoleh konsumen dari luar negeri supaya kita bisa memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Terus yang kedua itu apa? Ada yang tahu? Premi. Pemberian premi. Apa itu premi? Subsidi. Ya, subsidi. Premi adalah subsidi. Nah, pemberian premi itu berarti memberikan premi atau memberikan subsidi kepada industri Badan atau usaha. badan usaha agar supaya mempermudah atau memudahkan dalam melakukan ekspor. Tetapi tentunya ada ketentuan-ketentuan yang dimana si industri tersebut harus mencapai tingkat apa? Mencapai Target produksi. Nah, mencapai target produksi yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi pemberian premi ini tidak semata-mata langsung memberikan subsidi gitu. yang apa namanya seenaknya pemerintah. Jadi harus ada ketentuan-ketentuannya. Terus yang ketiga, apa yang ketiga? Dumping. Dumping. Nah, dumping ini sendiri, dumping yakni memberikan harga barang ekspor lebih murah dibandingkan harga barang di dalam negaranya sendiri. Jadi seandainya Indonesia memproduksi ini penghapus ini ketika dijual di negara lain jadi harganya lebih murah. Contohnya di negaranya cuma 10.000. Nah, kalau di Indonesia sendiri harganya ini bisa dipatok harga lebih mahal daripada ketika barang itu diekspor. Kenapa seperti itu? Untuk apa ya? Mencapai keuntungan bagi produsennya sendiri. Nah, tapi kebijakan dumping ini sudah tidak diperbolehkan dilakukan di negara Indonesia. Apa namanya? Karena
Kenapa? Kenapa? Ya, kenapa? Betul. Bagus sekali pertanyaannya. Karena kebijakan dumping ini akan merusak industri, akan merusak pesaing penjual lain. Nah, kebijakan dumping ini hanya bisa dilakukan ketika pasar ketika pasar itu ditangani atau diambil alih oleh pemerintah. Jadi kebijakannya semua diatur oleh pemerintah, baru bisa melakukan kebijakan dumping. Tetapi ini sudah tidak diperbolehkan. Terus yang keempat apa? Politik dagang bebas. Politik dagang bebas. Apa sih politik dagang bebas itu? Salma tahu? Tahu. Apa? Pemerintah memberi kebebasan pada pelaku ekonomi. Ya, pemerintah memberi kebebasan kepada pelaku ekonomi. Jadi pemerintah memberi kebebasan untuk kepada pelaku ekonomi untuk menjual barangnya. Jadi bebas, kita bisa menjual barang ke negara lain. Terus negara lain juga bisa menjual barangnya ke negara kita. Jadi bebas, bisa diatur lah karena sudah terjadi kesepakatan. Terus yang kelima apa? Larangan ekspor. Larangan ekspor. Coba Alvin, apa itu larangan ekspor? Melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri, misalnya dilarang ekspor benda-benda sejarah, hewan-hewan yang dilindungi, seperti itu. Iya, betul sekali. Larangan ekspor ya ini berarti melarang sesuatu atau melarang barang-barang tertentu untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan. Nah, larangan ekspor ini sendiri ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, yakni alasan ekonomi. Kenapa alasan ekonomi? Di sini maksudnya kita melarang ekspor ke negara lain agar supaya industri di negara kita bisa Kembang. berkembang, supaya kita bisa mandiri. Contohnya gini, kalau seandainya ada bahan bakunya adanya di Indonesia, terus si industri itu bisa mengubahnya menjadi barang setengah jadi. Nah, ketika barang setengah jadi sudah diproduksi, badan usaha atau industri itu mengekspornya ke luar negeri, contohnya ke Malaysia. Lah, di Malaysia itu barang setengah jadi bisa diproduksi sampai menjadi barang jadi. Kan barang setengah jadi sama jadi nilainya tinggian barang jadi kan ya? Ya. Nah, Malaysia ini jadi menang, padahal bahan bakunya dari Indonesia. Kenapa kok dilarang? Sebenarnya bukan dilarang sih, lebih ke dibatasi. Nggak semuanya bisa diekspor, atau supaya industri kita tuh berpikir gimana ya caranya mengubah barang setengah jadi ini bisa lebih bernilai, bisa lebih berharga. Alasan ekonomi. Yang kedua, yakni alasan politik. Nah, alasan politik ini kita dilarang melakukan ekspor. Contohnya, kita dilarang melakukan ekspor minyak bumi ke negara Timur Tengah. Contohnya negara Iran. Kenapa? Ada yang tahu? Karena negara Iran tidak disukai Amerika. Tuh, kamu membaca ya? Suka Ya. membaca? Iya, Bu. Iya, pintar sekali. Karena negara Iran itu bisa menghasilkan nuklir, bisa menghasilkan senjata, bisa menghasilkan bom yang dimana itu membuat Amerika Serikat itu ketakutan. Jadi Amerika Serikat melarang sebuah negara atau negara-negara itu melakukan ekspor ke negara Iran. Karena ada apa? Makanya kita dilarang mengekspor karena ada campur tangan politik Amerika Serikat dan
yakni alasan sosial budaya. Contohnya apa? Ada yang tahu? Tadi arca-arca itu. Arca-arca. Ya, betul. Bagus. Apa namanya? Alasan sosial budaya di sini yakni kita dilarang untuk mengekspor barang-barang bersejarah, peninggalan-peninggalan kerajaan, prasasti-prasasti, terus arca-arca juga nggak boleh diperjualbelikan. Terus yang satunya apa? Dilarang mengekspor hewan-hewan yang Dilindungi. dilindungi, hewan-hewan langka, nggak boleh diperjualbelikan. Nah, kenapa kok nggak boleh? Ya gimana, itu warisan budaya kita. Kalau seandainya ada binatang yang adanya di Indonesia, terus diekspor ke negara lain, nanti binatang itu jadi hak milik siapa? Negara lain. Negara lain. Padahal itu kan warisan budaya kita sendiri ya. Jadi kita dilarang mengekspor dengan 3 alasan ini. Yang pertama alasan ekonomi, yang kedua alasan politik, dan yang ketiga adalah alasan sosial Budaya. Oke, tadi kita sudah belajar nih ya kebijakan ekspor. Yang pertama Diskriminasi harga. yang kedua Pemberian premi. yang ketiga Dumping. yang keempat Politik dagang bebas. yang kelima Larangan ekspor. Sekarang ibu mau membagi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 sampai 2 orang. 2 sampai 3 orang, maaf ya. Kelompok yang pertama Alvin dan Rizky. Yang kedua Salma dengan Santi. Yang ketiga Ica dengan Aldo. Terus yang keempat Gina sama Siti, ya. Sekarang ibu mau membacakan soalnya. Coba ditulis dulu, dibuka bukunya, ditulis. Sudah? Siap? Sudah. Oke, soal yang pertama. Soal yang pertama begini. Negara kita kan negara yang kaya akan sumber daya alam. Negara kita kaya akan sumber daya alam. Terus apa sih komoditas-komoditas ekspor yang bisa kita jual belikan ke negara lain? Coba diskusikan komoditas apa yang bisa diekspor ke negara lain juga beserta tujuan negaranya. Sudah? Sudah. Ya, soal yang kedua. Soal yang kedua itu gini. Di era sekarang ini, menurut kalian apa sih kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah? Coba didiskusikan kebijakan apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendukung perekonomian yang ada di negara kita, terutama untuk mendukung ekspor, karena ekspor kan bisa menambah pendapatan negara. Coba diskusikan kebijakan apa. Sudah? Sudah. Kerjakan berkelompok. Diskusi ya. Bisa? Iya. Bentar, diskusikan dengan kelompoknya. Alvin, gimana? Sudah paham? Sudah, sebagian Paham paham. maksudnya kan? Ya. Ya, dikerjakan. Oh, gini Bu ya. Ya, Oh iya. Ya. ditulis jawabannya, jangan lupa didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Salma sudah? Sudah, Bu. Sudah. Alvin sudah? Kurang dikit Bu, kurang dikit. Ya, tunggu 1 menit. Sudah Bu. Sudah? Ya. Ayo,
sekarang ibu mau tunjuk kelompoknya Alvin dulu. Coba perwakilan maju ke depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Ina ya. Iya. Pertanyaannya apa perdagangan? Negara kita adalah negara yang kaya akan sumber daya alam sehingga menjadikan negara kita memiliki peran penting dalam ekspor komoditas dunia. Sebutkan komoditas ekspor Indonesia dari mana saja negara tujuannya. Contoh, Indonesia itu mengekspor udang atau seafood hasil laut kita yang dibutuhkan ke Amerika. Iya. Gitu. Terus? Lalu ada kayu, ekspor kayu dan juga mebel yang diekspor ke banyak negara seperti Jepang dan Tiongkok. Ya. Terus juga ada biji kopi, terutama yang paling terkenal yaitu adalah kopi luwak ya. Kopi luwak kita itu diimpor ke negara Bali dan Vietnam serta negara-negara lain. Sudah? Ya, Ya. tepuk tangan untuk kelompoknya Alvin. Nah, bagus sekali. Contohnya komoditas yang bisa diekspor tadi kopi, terus kayu diekspor ke Jepang, Tiongkok, terus apalagi yang satunya tadi? Kopi. Alvin. Udang. Ya, udang diekspor ke Amerika Serikat. Udangnya dibekukan dulu terus diekspor. Karena di negara kita banyak itu ya tambak-tambak Ya. untuk Memproduksi. untuk membudidayakan udang. Ya. Sekarang kelompoknya sama. Perwakilannya bisa maju. Ya. Di era yang sekarang ini, menurut kalian apa sih kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendukung perekonomian negara Indonesia, terutama di bidang ekspor? Ya. Menurut kami, pemerintah bisa melakukan yang pertama, pemberian premi atau subsidi Ya. supaya produsen bisa lebih mudah dalam melakukan ekspor. Yang kedua, meringankan produsen ekspor yang menyederhanakan aturan larangan pembatasan market ekspor. Terus sekali. Tepuk tangan untuk kelompoknya Salmon. Bagus sekali jawabannya. Kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah untuk apa? Di era sekarang ini untuk memudahkan industri ya, untuk mendukung industri dalam melakukan ekspor ya. Ini salah satunya untuk pemberian premi, jadi memberikan subsidi kepada industri. Subsidinya bisa berupa meringankan biaya produksi mereka supaya produksinya bisa lebih banyak. Nah, nggak lupa pemberian premi ini juga ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya, yakni industri atau badan usaha yang sudah mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah. Terus yang kedua tadi apa, Salma? Meringankan biar larangan-larangannya itu dipermudah. Ya, Ya. meringankan aturan-aturan gitu ya, aturan-aturan dalam ekspor supaya industri dan badan usaha itu jadi lebih gampang, nggak rumit-rumit. Biasanya kan aturannya itu banyak gitu, rumit. Jadi mau ekspor itu kok ribet, susah. Jadi bisa diringankan. Bagus sekali diskusinya. Untuk kita semua. Oke, sudah bagus. Sekarang kita merangkum atau mereview apa yang kita dapatkan hari ini. Tadi ekspor tadi apa? Ekspor mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Ya, mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Jadi barangnya dihasilkan di negara kita, terus dijual di negara lain. Nah, kebijakan ekspornya ada apa aja? Yang pertama, Diskriminasi harga. diskriminasi harga. Diskriminasi harga itu apa? Penetapan harga yang berbeda di setiap negara. Ya, penetapan harga yang berbeda di setiap negara. Terus yang kedua, Pemberian premi. pemberian premi. Apa itu pemberian premi? Memberikan subsidi kepada usaha. Ya, memberikan subsidi kepada industri dengan ketentuan ya Target. sesuai target dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah. Terus yang ketiga apa ini? Dumping. Dumping. Dumping ini apa? Penetapan harga barang ekspor lebih murah dibanding dalam negeri. Ya, harga ekspor lebih murah daripada dalam negeri. Nah, kebijakan ini sudah
Apa? Tidak ada, Tidak ada. tidak diperbolehkan atau tidak diberlakukan. Terus yang keempat, Politik dagang bebas. politik dagang bebas. Apa itu politik dagang bebas? Pemerintah memberi kebebasan pada pelaku ekonomi. Ya, pemerintah memberikan kebebasan kepada pelaku ekonomi untuk memperdagangkan barangnya. Terus yang kelima apa ini? Larangan ekspor. Larangan ekspor. Apa itu larangan ekspor? Melarang ekspor barang-barang itu ke luar negeri. Ya, melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Alasannya ada 3. Yang pertama alasan ekonomi, yang kedua politik, yang ketiga Sosial sosial budaya. budaya. Intinya kita melarang ini melarang ekspor karena ada alasan-alasannya. Yang terutama itu melarang memperdagangkan atau memperjualbelikan benda-benda bersejarah dan hewan-hewan langka yang dilindungi. Sekian dari Ibu, ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Enggak, sudah paham ya? Ya. Ya, nanti jangan lupa tadi di akhir jam sekolah kita menjenguk siapa? Rista. Kita jenguk, kan sudah itu ya tadi. Sudah Ibu beritahu kalau kita sebagai sesama muslim harus menjenguk saudaranya yang lagi sakit. Sebelum ditutup, bisa dipimpin doa. Mari kita tutup dengan doa perayaan masing-masing. Doa mulai. Amin. Oke, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Amin. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.